Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau kami bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, kami bisa beraktivitas hari ini. Dan bila sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin mendengar sedikit renungan untuk bekal kami di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan pagi ini saya kasih judul memiliki hati yang tunduk. Kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saya mencari di Google kata tunduk menurut KBBI, tunduk itu adalah takluk, menyerah kalah, patuh atau menurut terhadap perintah atau aturan. Ketundukan itu sebuah konsep dasar Alkitab, menandakan tindakan sukarela untuk menyerahkan kehendak, keinginan dan wewenang seseorang kepada kekuatan atau otoritas yang lebih tinggi, yaitu kalau kita adalah otoritas Tuhan. Tunduk kepada Tuhan itu tunduk kepada firman-Nya, bahkan melakukan firman-Nya itu melalui tindakan nyata, bukan sekedar omongan saja. Tunduk kepada Allah bukan semata-mata hanya perkataan saja, saya mau tunduk kepada Allah, saya mau taat kepada Allah, tapi perbuatannya tidak seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah ketika perkataan kita dengan tindakan kita sama, yaitu kalau kita mau taat, perkataan kita ucapkan dan tindakan kita lakukan. Iblis itu paling senang, ya, dia sedang berusaha dengan caranya sendiri akhir ini. Itu adalah membuat orang Kristen tuh tidak nyaman dengan teman seimannya, terutama, ya. Terjadi gesekan, terutama dengan teman-teman seiman, dengan kecewa terhadap pelayan Tuhan. Kok pelayan bisa begitu sih? Bahkan kecewa dengan hamba Tuhan. Itu yang sedang iblis lakukan akhir-akhir ini, mempecah belah di dalam kehidupan gereja. Hal itu membuat hati setiap orang yang mengalami itu menjadi kecewa. Mau tunduk sama Tuhan juga lihat, kok kayak begitu, kok kayak begini gitu. Firman Tuhan itu memiliki kuasa. Jadi kalau kita tunduk kepada Tuhan, kita tunduk kepada firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk kehidupan kita, untuk mengubah hidup kita dan membantu kita untuk tunduk kepada Allah dengan kerelaan hati, memiliki hati yang tunduk kepada Allah. Penundukan diri harus tumbuh dari diri kita sendiri dan merupakan tindakan nyata setiap hari, bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Terlebih cuma di hari Minggu doang kita tunduk kepada Allah ketika kita mau ke gereja. Tapi di hari-hari lainnya enggak. Jadi tunduk kepada Allah itu bukan hanya hari-hari tertentu, tapi kita berlatih setiap hari kita tunduk kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, ibadah yang kita jalani setiap hari bukan hanya hari Minggu saja ya. Ibadah hari Minggu itu berkumpul dengan saudara seiman kita, dan kebaktian-kebaktian yang ada itu berkumpul dengan saudara seiman kita. Tetapi ibadah yang kita lakukan setiap hari adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita melatih diri kita. Kita mau tunduk sama firman Tuhan, ya setiap hari kita lakukan. Kita belajar setiap hari tunduk kepada firman Tuhan. Kepada Allah yang gak kelihatan, kepada manusia aja yang kelihatan kita tidak tunduk, apalagi kepada Allah yang tidak kelihatan. Ibadah memang adalah investasi yang terbaik untuk hidup kita saat ini, bahkan untuk hidup kita yang akan datang. Kita lihat di dalam 1 Timotius 4 deh. 1 Timotius 4 ayat 8.
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi firman Tuhan ini berkata benar. Kalau latihan badan terbatas. Jadi olahragawan kalau memang berlatih ada batas waktunya. Dia lelah, dia capek, badan lagi letih lesu. Tapi ibadah itu berguna. Bergunanya secara rohani untuk kehidupan kita, bukan hanya saat ini, tapi kehidupan kita yang akan datang. Investasi terbaik untuk saat ini dan akan datang adalah ibadah. Tapi ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang taat sama Tuhan. Ayat terakhir saudara, 1 Korintus 15. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kalau kita mau melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Karena jerih payah dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan saat ini, kalau kami mau Tuhan berlatih untuk tunduk dan taat sama Tuhan. Bukan hari-hari tertentu saja, tapi setiap hari dalam kehidupan kami. Bukan hanya di gereja saja Tuhan, tapi di dalam keseharian kami Tuhan. Ketika kami bertemu dengan rekan-rekan kami, dengan kerabat kami Tuhan, biarlah mereka boleh melihat bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini, aktivitas kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau sudah menolong dan memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat berlatih. Shalom.